sih tahu milenial mah kakak-kakak. Enggak, tapi ya alhamdulillah aku seneng banget. Dan 17 Agustus tuh salah satu hari yang emang kita semua harus anggap spesial gitu. Apalagi mungkin kalau kita orang Jakarta ya 21 Juni juga gitu kan ulang tahun Jakarta. Tapi 17 Agustus tuh kita sebagai seluruh warga negara Indonesia harus merayakan gitu. Karena untuk mengingat para perjuangan pahlawan kita di tahun 1945 dan sebelumnya gitu. Dan mungkin ini kebiasaan kali ya, karena dulu aku di sekolah negeri tuh tiap 17-an kita upacara. Terus kadang ada yang belajar, kalau SMP tuh aku masih belajar. Pas SMA bener-bener dikosongin seharian tuh buat kita main gitu. Dan aku selalu berpartisipasi tiap kali ada lomba. Paling jago apa? 1 makan kerupuk, 2 megang belut. Aku jago banget, kayak oke, disuruh keliling lapangan ready gitu. Emang kuliah di Jogja aku bilang, kosan lo ngadain acara 17-an nggak? Ada, ayo ikut. Akhirnya aku kesana karena syutingnya juga libur. Akhirnya aku main di kos-kosannya dia dan juara. Banyak banget, kita kayak ada 3 games apa 4 games gitu juara gitu. Jadi emang apa ini juga mengasah rasa kompetitifnya gitu juga sih. Selain lomba mungkin ada momen jadi petugas upacara kah Amel ketika dulu sekolah? Dulu tuh pernah mau jadi pemimpin upacara ya. Cuman kalau saya di tengah kok nggak kelihatan gitu. Jadi yang belakang-belakang yang tinggi-tinggi juga nggak ngeliat. Jadi waktu itu maksimal aku jadi pembacaan undang-undang dasar gitu. Pemimpin upacara guys, kurang tinggi. Mau daftar paskibraka juga nggak bisa ya kan gitu. Tapi kalau upacara pasti harus kita ikutin gitu. Pas SMP deh kalau nggak salah aku pernah jadi baca undang-undang dasar. Emang setiap tahunnya harus ada lomba men? Gak afdol sih rasanya kalau nggak ada lomba 17-an gitu. Karena kalau misalnya oke, kita cuman diem-diem aja gitu, nggak pernah. Karena jujur dari kecil banget itu selalu ada lomba gitu. Bahkan ya lagi sesibuk apapun ya udah gitu tetap aja diadain lomba buat kecil-kecilan gitu. Misalnya lagi di lokasi syuting, ya udah main games aja, yang penting ada hadiahnya kecil-kecilan juga, ada seru-seruannya lah gitu. Karena di sini kan juga momen dimana kita kumpul dan saling berdekatan juga sama orang-orang yang mungkin kita belum pernah kenal gitu. Bakal jadi tradisi ya mungkin nanti lomba-lomba? Menurut aku yes gitu. Dan ini tahun pertama sebenarnya di rumah ngadain seramai ini dan ternyata seru banget. Jadi insya Allah mungkin tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya kali ya gitu. Pas pandemi pun aku expect ya mungkin nggak akan ada lomba main-main gitu. Ternyata di tahun 2020 aku punya grup sepedahan, kita main bareng juga gitu. Tahun 2021 kita goes bareng, habis itu main bareng juga gitu. Jadi hampir tiap tahun selalu ada tradisi lomba atau kegiatan yang produktif sih. Jadi ini emang dari Amel gitu disiapin dari jauh-jauh hari atau gimana? Nah kebetulan ini tuh nggak jauh-jauh hari, ini tuh dadakan banget ya, 2 hari yang lalu lah gitu baru tanggal 17 Agustus ya kita bikin lomba kecil-kecilan aja. Nah tadi itu cuma mau ngajak kakak-kakakku aja kan sama temen-temen, mungkin temen lari, temen sepedahan gitu. Terus kata ibu kayak, yaudah kita undang aja ya sekalian seru-seruan keluarga dari bapak-bapak yang ada di rumah. Boleh ya, oke. Terus jadi rame, jadi makin seru. Terus aku jadi semalam coba deh cari hadiah yang bisa kirim instan langsung gitu. Jadi tadi hadiah kecil-kecilan, alhamdulillah ya. Kenapa sih Mas suka banget ngoleksi benda-benda aneh nih dan lucu out of the box? Aneh tuh karena lucu kan? Lucu tuh karena aneh gitu. Kayak kemarin lagi nyari hadiah gantungan-gantungan kunci, abis itu sarung bantal, itu unik-unik banget bener-bener zaman sekarang. Dan menurut aku apa ya hadiah yang emang Indonesia banget gitu. Ya udah, jadi kita beliin sate-satean makanan kecil. Terus tadi nih kalau lomba makan kerupuk, pemenangnya juara 1 duluan saya, jadi aku kasih ke kakak-kakakku juga. Juara 1, 2, sama 3 itu dapat shopping bag tapi gambarnya kaleng kerupuk gitu. Terus kita beli LPG ini kan, siapa coba yang punya di luar negeri? Nggak ada, cuman Indonesia. Awal dari mana sih Mel mungkin ide-ide suka ngoleksi barang-barang unik gitu? Kayak dari kecil ya, aku emang orangnya agak suka barang-barang nyentrik aja gitu, karena lucu aja gitu. Jadi orang kalau, nah by the way gantungan kunci kamarku tuh juga sate telur puyuh. Jadi kalau orang
kunci lo yang mana? Yang luar buyu gitu. Itu kan lucu. Cuman dari dulu aku suka hal-hal barang-barang yang pernak-pernik lucu kayak bando gitu kan, karena ibu juga yang bikinin. Tapi sekarang wah, orang-orang makin kreatif banget, jadi aku suka cari-cari online aja. Harga sendiri berapa sih Kak Amel nih topi LPG? Tuh LPG kayaknya kemarin gak nyampe 150.000. Maksudku kayak oke lah, ini bisa buat hadiah juga, lucu-lucuan iya, dan ini bisa buat Halloween juga. Kalau ditanya lo jadi apa, jadi LPG ya kan. Pokoknya ini banyak banget multifungsi dan lucu, karena menurutku biar duar aja. Jangan. Nah, kami juga sempat booming nih di podcast salah satu artis gitu. Iya, Padahal Kapras itu- ya. Iya, kemarin aku tuh emang bawain aja karena Kapras kan punya program yang makan di warung, terus juga yang kemarin aku datengin tuh makan di tempat makan Padang gitu ceritanya, ngobrol-ngobrolnya. Terus aku kayak yaudah deh aku bawain aja si gantungan-gantungan kecil, kunci kecil ini, karena aku punya, pas sekali beli aku beli 10 gitu, aku bagiin ke kakakku, terus ke teman-teman juga masih ada sisa, ya udah aku bawain aja gitu. Buat lucu-lucuan aja, dan aku orangnya suka aja ngasih hadiah karena lucu dan kenang-kenangan. Berarti emang selalu stok ya untuk benda-benda unik kayak gitu. Betul, kalau bisa sih aku stok karena iya, karena kita nggak tahu ya, kadang kita ketemu orang yang kayaknya lo bisa deh menerima hadiah saya yang agak aneh ini. Atau out of the box apa sih Kak Amel yang paling dibeli out of the box gitu? Wah, apa ya, pokoknya aku dari dulu juga suka pernak-pernik yang lumayan aneh gitu, mulai dari kayak buku yang isinya cuman yes no, isi satu buku setebel ini yes no, terus kayak instruksi nggak jelas, terus juga itu gantungan kunci kecil-kecil, mobil-mobilan balap ya, mungkin kalau itu masih normal kali ya. Terus juga itu tadi mesin karaoke kecil, itu lucu banget yang kan. bercipung. Lumayan tuh, buat apa? Yang gara-gara cipung viral. Oh iya, Cipung juga punya. Cocok emang karaokean dari kecil. Karena menurut aku itu bisa banget buat dibawa syuting kan. Zaman dulu tuh ada kayak mic kayak gini terus langsung speaker, itu aku juga punya. Abis itu tas-tas aneh, tas bentuk rok, tas bentuk celana. Kemarin aku mau beli tas, tau gak? Tas bentuk masker, aduh itu lucu. Itu lucu banget. Jadi emang suka aja sih koleksi barang-barang lucu yang nanti orang nanya lo beli di mana, terus kita bisa jadi ngobrolin tentang hal tersebut gitu. Jadi bisa ngobrol sama orang baru, open conversation lah sama orang lain, dan jadi ini, dan maksudnya yang penting lucu, kualitas bagus, harga juga nggak perlu mahal-mahal banget lah. Kak Amel, aku habis dikit dong kan, aku sempat ganti podcast Kak Amel dulu sempat dibully. Iya, iya. Seperti apa sih, mungkin program intermittent fastingnya udah turun berapa? Seperti apa? Yes, aku baru intermittent fasting 2 hari, baru 2 hari. Nggak, jadi aku dulu emang sempet diet di tahun 2019 karena sempet nih naik tangga rumah, terus naik tangga tempat les, itu sampai ngos-ngosan banget nih ngomong kayak gini, sampai kayak gitu. Jadi aku ngerasa udah nggak enak banget, badannya juga udah kayak please, gue butuh sesuatu yang bikin lebih sehat lagi gitu. Badanku udah kayak minta tolong gitu, dan aku naik banget berat badan dari 58 ke 62 gitu. Mungkin kayak kelihatan 4 kilo doang, tapi tinggi saya kan minimalis ya. Tinggi aku cuma 155 cm gitu. Jadi akhirnya aku diet ke dokter gizi, terus sama dokter gizi ya coba deh kamu olahraga, suka olahraga dulu gitu, nggak harus sering tapi suka dulu gitu. Akhirnya aku coba Muay Thai kan, saya kan tukang marah ya, enggak, aku sabar, cuman kadang kayak bete gitu. Dan karena udah keterima kuliah juga waktu itu, jadi masih adalah waktu kosong untuk olahraga. Hampir tiap hari aku Muay Thai. Terus itu kan yang capeknya, yang santainya yoga. Jadi bener-bener ngerasa kalau wah ternyata enak banget ya, badan dipakai olahraga tuh pikiran jadi jernih, terus juga jadi lebih bahagia, lebih tenang juga hari-harinya. Nah akhirnya masuk kuliah masih cuman yoga doang. Pas pandemi, aduh gue ngapain ya, Muay Thai nggak bisa, yoga nggak bisa, akhirnya sepedahan. Terus jadi suka sepedahan, suka golf, akhirnya suka lari gitu. Jadi sekarang cabang olahraga lumayan banyak, yang mana diikutin yang inget aja. Kalau bangun dan kalau inget. Intermittent fasting seperti apa sih Kak? Mungkin jendela-jendela makan. Aku intermittent fasting masih yang lumayan santai.
7 sampai 8 jam makan. Jadi total puasanya cuma berapa jam? Itu pas Tolong, saya anak hukum bukan anak matematika. Berapa jam tuh pemirsa? Ya, aku sebenarnya itu bener-bener tergantung orang, dan karena aku nggak sama dokter, jadi sesuai sama diri sendiri aja gitu. Intermittent fasting kan santai ya, maksudnya kita masih bisa ngopi, itu yang penting menurut saya. Masih bisa ngopi dan masih bisa minum juga gitu, jadi nggak gimana-gimana sih. Tapi gula mengurangi juga nggak sih? Karena gula juga Benar. Nah, jadi aku tuh pernah ngambil tes DNA gitu untuk ngasih tahu pemicu gampang aku naik berat badan atau jadi obesitas tuh karena apa? Pertama lemak sama gula gitu. Nah, lemak kan berarti aku suka minum susu, terus juga goreng-gorengan itu harus di-cut. Gula kan dari nasi, terus kue-kue pemirsa. Kopi susu gula aren itu kan kalau kopi doang nggak apa-apa, kalau kopi susu gula aren kan gulanya yang banyak, jadi aku juga ngurangin tapi nggak nge-cut off semuanya. Dan ganti-ganti aja sih. Kadang kalau dibilang Amel nggak makan nasi ya, makan kok. Satu nasi goreng buatan ibu sama nasi sushi saya masih makan gitu, tapi nggak lebay gitu. Dan menurut aku yang paling penting sekarang adalah gimana cara kita makan sehat, hidup sehat, sama mindful eating aja. Kayak kayak tadi gue udah minum kopi susu gula aren gitu, kayaknya jangan makan cake lagi deh gitu sih pemirsa. Cuman nggak yang kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, yang ada stres. Kalau stres yang ada kita nggak happy gitu loh gitu, jadinya nggak sehat juga. perubahan yang dirasa apa aja sih mungkin selain berat badan gitu? Aku kalau karena olahraga jadi lebih happy aja gitu bawaannya, karena ada beberapa olahraga yang emang ngeluarin hormon endorfin kan gitu, jadi yang bikin kita jadi lebih santai, lebih senang. Dan karena aku kan sepedahan, lari itu kan sama temen-temen ya, jadi ngobrol terus juga ketemu sama teman-teman banyak, jadi perubahannya kerasa banget, gak cuman di badan aja gitu, tapi mood juga bagus, terus juga lebih semangat gitu menjalani hari. Dan yang paling penting menurut aku jadi ngerasa produktif, karena aku tuh orangnya nggak bisa diem doang. Kalau misalnya di rumah nonton TV tuh kayak aduh gue harus ngapain ya gitu, kok gue hari ini nggak capek ya gitu. Jadi yaudah kita olahraga aja. Udah berapa kilo kamu dan sekarang berapa nih? Paling berat aku 62 kilo dan sekarang saya belum nimbang lagi, tapi kayaknya masih di 51-an sih. Jadi berapa tuh? 10 sampai 12 kilo. Ada goalsnya nggak sih, mungkin pengen berapa? Jujur nggak ada. Aku sekarang fokusnya lagi pengen ngurangin lemak, jadi ngurangin kadar lemak yang ada di dalam tubuh aja. Makanya aku olahraga juga olahraga yang di zona ngebakar lemak, bukan zona high zone gitu. Dulu sempat dibully karena mungkin karena dulu gitu. Sempat jadi pemicu juga nggak sih, sakit hati, dendam? Nah, jadi dulu tuh sempet banget itu di tahun 2019an juga, orang-orang pada kayak komenin, ih artis kok gendut gitu, terus kayak ih baju promnya jelek banget kayak tante-tante, badannya kayak tante-tante kayak udah punya anak apa segala macam. Menurut aku kayak gitu tuh bukan satu-satunya alasan kenapa aku pengen diet atau menjalani hidup sehat gitu. Tapi ya adalah faktor dari itu. Cuman aku tuh orangnya lumayan bukan gak pedulian, tapi menerimanya kritik yang emang kritik membangun gitu. Sedangkan mostly komen netizen kan gak membangun kan, kecuali emang mereka ngasih tahu kayak Amel kayaknya kamu cantik deh kalau kurusin beberapa kilo lagi gitu, karena kelihatannya nggak sehat atau apalah segala macam itu. Cuman emang itu semua kan balik lagi ke diri kita ya, dan aku pengen olahraga tuh karena itu tadi udah ngerasa nggak enak, dan pas dicek juga udah obesitas tingkat 1 gitu. Terus ngasih ke awal-awalan nggak mau keluar rumah atau? Enggak, alhamdulillah nggak sampai segitunya. Dan maksudku banyak banget orang yang sampai seperti itu. Menurut aku alangkah baiknya harus ada kita berada di lingkungan yang emang mensupport kita gitu. Kalau misalnya dibully teman atau kayak di ojok-ojokin keluarga kadang kan gitu, menurut aku cari aja teman-teman yang emang satu frekuensi. Oh yuk kita olahraga bareng, atau yuk kita coba diet bareng gitu. Karena semua emang dimulai dari diri kita sendiri, tapi bisa thrive atau bisa berkembang kalau di dalam lingkungan yang emang positif dan baik. Dan sekarang